Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan setup properties. Oke, di Armada Wisman Pinjam itu ada beberapa settingan yang dimana dalam settingan tersebut untuk melakukan perubahan atau untuk kita pakai itu ada di setup yang namanya setup properties. Jadi kita bisa setting sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Baik, untuk mulainya kita akan mulai dari menu setup dan setup properties. Oke, kita klik di sini, lalu kita akan muncul yang namanya setup properties. Di sini ada 4 tab ya. 1 2 3 4. Oke, kita akan mulai di yang pertama, tab pertama dulu yaitu properties. Nah, di baris pertama ini ada saya bisa melakukan edit perubahan plafon pada data peminjam yang jenis flat. Ya, jadi ketika Anda membuat nama peminjam, di situ Anda masukkan nama plafonnya berapa, setelah itu Anda melakukan realisasi dan ternyata realisasinya Anda salah ya. Anda salah misalkan 10 juta di plafon Anda tulis dan di realisasinya Anda cuma tulis 5 juta. Nah, tapi ketika orangnya Swiss nggak apa-apa, misalkan saya ambil 5 juta saja, maka Anda tidak perlu merubah realisasinya, tapi yang harus Anda rubah adalah plafonnya. Nah, ketika terjadi kalau seperti itu, maka kalau Anda beri tanda centang di sini, maka Anda bisa mengedit plafonnya tersebut ya. Besaran plafonnya bisa Anda edit. Nah, kalau misalnya tidak edit nanti akan berpengaruh pada perhitungan bunga dan perhitungan jangka waktunya nanti. Oke. Nah, setelah itu di sini juga ada saya menggunakan metode perhitungan bunga simpanan dengan metode saldo rata harian ya, dalam kurung bukan saldo minimum. Jadi ini untuk simpanan ya. Misalkan saya kasih tanda centang seperti ini, berarti saya menggunakan saldo rata-rata harian. Ya, kalau untuk apa itu saldo rata-rata harian dan saldo minimum silakan Anda bisa lihat di video yang lain ya. Dan kalau misalnya saya hilangkan tanda centangnya, berarti saya menggunakan saldo minimum. Oke. Nah, berikutnya di sini juga saya menggunakan printer.metric jarum yang memiliki fasilitas kondenser yang pada panelnya untuk mencetak kartu pinjaman. Ini kalau misalkan Anda menggunakan .metric yang biasanya yang bunyinya krek seperti itu ya. Nah, itu bisa, ini harus Anda centang ya, karena nanti itu juga akan digunakan untuk mencetak kartu ya. Mencetak kartu di mana itu nanti akan mendeteksi baris per barisnya nanti. Oke, itu untuk settingan printer. Yang berikutnya adalah perhitungan bunga pinjaman jenis RC dibulatkan menjadi 30 hari. Nah, biasanya di bulan itu kan ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Nah, kalau untuk perhitungan bunga RC ini akan dibulatkan menjadi 30 hari. Oke, itu sudah cukup jelas saya rasa. Dan aktifkan fasilitas cetak bukti transaksi saat selesai menyimpan transaksi. Jadi kalau Anda sudah melihat video tentang transaksi simpanan, pinjaman dan sebagainya, itu di situ ketika selesai transaksi itu akan keluar untuk mencetak bukti transaksinya, itu berupa kwitansi. Nah, kalau ini saya centang, maka nanti setiap ada transaksi itu akan keluar bukti transaksinya berupa kwitansinya. Oke, kalau misalnya saya hilangkan berarti itu nanti tidak akan keluar. Jadi Anda langsung menyimpan, langsung cetak validasi saja. Oke, berikutnya di sini saya menggunakan fasilitas cetak PK perjanjian kredit dari sistem. Nah, di Armada Wisman Pinjam juga sudah ada fitur untuk mencetak perjanjian kredit atau PK. Di situ sudah ada pasal-pasalnya tentang agunan dan sebagainya, sudah lengkap ya. Anda tinggal menyesuaikan saja dan semua nama-nama atau data-datanya itu diambilkan langsung dari peminjam. Jadi Anda tidak perlu masukkan secara manual, karena nanti ketika Anda cetak PK itu akan sesuai dengan data-data peminjam yang dicetak PK-nya tersebut. Oke. Itu untuk tab properties. Selanjutnya di sini ada syarat ya. Oke. Di sini ketika ada transaksi ya, transaksi di atas 100 juta ya, itu ada konfirmasi password. Nah, biasanya password ini dipegang oleh atasan ya atau manajernya, sehingga nanti ketika ada transaksi besar seperti ini, maka itu atas pengetahuan dari manajer. Nah, biasanya kan ini rawan ya kalau sudah besar seperti ini. Jadi kalau saya centang seperti ini, itu nanti kita bisa mengaktifkan passwordnya. Silakan Anda masukkan passwordnya di sini ya. Dan itu biasanya hanya diketahui yang megang hanya manajernya saja. Seperti itu. Oke, di sini juga ada saldo minimum dalam 1 bulan yang tidak mendapat bunga kurang dari di sini kebetulan 0 ya. Nanti kalau misalnya Anda ingin masukkan silakan. Jadi untuk simpanan ya, misalkan yang tidak dapat bunga dalam 1 bulan berapa? Misalkan 1000 di sini saya masukkan 1000 seperti ini. Ya. Nah, maka jika ada saldo simpanan yang hanya 1000 ya, itu nanti tidak akan mendapatkan bunga ya. Jadi dalam 1 bulan dia saldo cuma 1000, maka dia tidak akan mendapatkan bunga. Oke, sisa pinjaman yang tidak dikenakan bunga lagi. Jadi kalau misalnya ada sisa pokok angsuran yang hanya Rp1000 ya, biasanya ini terjadi pembulatan ya, sebelumnya mungkin
Untuk jenis bunga anuitas ataupun efektif itu biasanya ada pembulatan di situ. Nah, itu biasanya tidak akan dikenakan biaya kalau Anda tentukan di sini. Ya, tapi kalau misalkan 0 gitu. Jadi nanti kalau misalkan di sini tulis 0, maka nanti walaupun 1000 ya, sisa pokoknya itu akan tetap dikenakan bunga. Oke, itu untuk syarat ya, untuk tab yang syarat. Setelah itu di sini juga ada fleksibilitas. Oke. Nah, di sini ini untuk settingan ketika Anda mencetak bukti-bukti ya, bukti validasi dari sini. Jadi kalau Anda sudah lihat video tentang transaksi, di situ ada cetak bukti cetak validasi. Nah, ini kita bisa menyesuaikan posisi di sebelah mana kita akan mencetak. Biasanya kwitansinya sudah disediakan oleh koperasi. Untuk validasi ini hanya untuk cetakan komputernya saja. Jadi ada cetakan kecil seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa atur posisinya ya dengan angka-angka yang ada di sini. Ya, biasanya semakin besar angka ini, maka posisinya akan semakin ke kanan. Ya, akan semakin ke kanan atau semakin ke tengah seperti itu. Satuannya TWIPS. Yang berikutnya adalah batas atas margin cetak data nama penabung dan peminjam ya. Dan ini untuk yang berikutnya adalah batas kiri untuk nama penabung dan peminjam. Jadi kalau Anda menggunakan kartu simpanan atau kartu pinjaman ya, di situ biasanya dicetak untuk headernya ya, header nama dari peminjam tersebut kita bisa atur ya. Apakah agak ke kiri kan dan ke atasnya itu berapa, biasanya kan ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri untuk namanya ini kita itu bisa atur ya di sana, apakah terlalu ke atas atau kiri, ini bisa kita atur ya. Semakin besar angkanya kalau yang di atas ini maka dia akan semakin ke bawah, kalau yang untuk kiri ini maka semakin besar dia akan semakin ke kanan. Oke, itu untuk posisi cetak atau untuk pengaturan kartu dan validasi. Nah, yang terakhir adalah kolektibilitas. Nah, ini adalah untuk mengukur NPL ya. Biasanya kalau di bank namanya NPL, non performing loans ya, kolektibilitas. Nah, di sini kita hitung dengan banyaknya dia menunggak, banyaknya kali dia menunggak. Jadi untuk kriteria lancar, peminjam tidak menunggak lebih dari 3 kali angsuran, maka itu masih dibilang lancar. Kurang lancar itu 6 kali angsuran, diragukan itu 9 kali angsuran, selebihnya kalau misalnya 10 dia menunggak angsuran maka itu sudah tergolong macet. Ya, seperti ini. Untuk nilainya ini bisa kita rubah ya. Misalkan ini kita rubah menjadi 2 supaya lebih ringan misalkan ya. Itu bisa ya, dan selanjutnya juga bisa kita rubah. Akan tapi 3 ini sudah default, sudah kita pertimbangkan, sudah standar dari Armadillo ya. Sehingga nanti tidak terlalu longgar juga dan juga tidak terlalu string atau tidak terlalu ketat seperti itu. Dan berikutnya adalah penyisian piutang tagih ini untuk presentasi ya. Biasanya ini nanti di tampilannya akan digabung ya, digabung dengan kolektibilitas juga. Jadi kalau misalkan macet, kurang lancar itu penyisian piutang kita itu berapa yang harus kita anggarkan. Nah, kalau kurang lancar itu berapa persen ya, yang dilakukan itu berapa persen, dan yang macet itu berapa persen. Nah, ini juga bisa kita rubah untuk presentasinya. Ya, bisa kita misalkan ini 5% ya, dan sebagainya. Kita bisa rubah seperti itu. Oke. Terakhir, jika Anda melakukan perubahan-perubahan di tab-tab yang ada di sini ya, di setting ada di sini, jangan lupa setiap tab itu harus Anda lakukan simpan ya. Setiap Anda merubah tab ini, misalkan ini saya rubah 5%, jangan lupa Anda lakukan simpan ya. Pindah lagi ke tab lain juga Anda harus melakukan simpan. Jadi setiap tab yang ada di sini, kalau Anda melakukan perubahan Anda harus tekan tombol simpan. Oke, itu tentang setup properties. Untuk setup yang lain, ada langkah-langkah yang lain, silakan Anda bisa lihat di video selanjutnya. Terima kasih.